Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dan mana berada, dan tentu senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan beberapa waktu lalu kita telah menyaksikan debat putaran pertama calon gubernur Provinsi Jambi, dan tentu catatan-catatan penting pasca dialog tersebut, debat tersebut perlu untuk kita perbincangkan dan kita diskusi hari ini. Dan untuk mengupas hal tersebut kami telah mengundang ke studio TVRI Jambi pengamat politik dari Universitas Jambi, Bung Dinda Sufradian Putra. Assalamualaikum, selamat sore Bung Dinda. Selamat sore, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya. Baik, pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan mengupas berkaitan dengan pasca debat calon gubernur Provinsi Jambi tahun 2024. Baik, Bung Dinda, tentu kita akan mulai dengan mencoba untuk melihat frame ini secara menyeluruh. Apa catatan Anda kalau melihat debat ini secara keseluruhan dulu? Sebelum ke substansi debat, mungkin format debatnya yang harus kita analisis lebih jauh. Ya. Jadi format debat seperti ini saya kira tidak berdampak secara signifikan bagi penyediaan informasi bagi pemilih, karena sangat kaku sekali formatnya. Di mana panelis itu tidak dilibatkan secara langsung berkomunikasi, bertanya kepada pasangan calon, tapi hanya melalui moderator. Mungkin kita tahu bahwa hasil-hasil survei mengatakan debat yang ditayangkan di televisi itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan suara. Mungkin pada titik itu para calon paham betul sehingga mereka tidak all out untuk menampilkan kualitas ataupun program visi misi yang dia kembangkan. Karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap elektoral seperti itu. 5 atau 6% kalau kita mengutip beberapa hasil survei. Sehingga seperti terkesan main aman. Harusnya KPU melihat ini dan mulai merancang sebuah format debat yang lebih komprehensif. Jadi kalau kita lihat debat kemarin itu kan hanya 3 atau 4 sesi, kemudian tidak ada pendalaman materi, kemudian juga hiruk pikuknya itu tidak seramai seperti yang ditampilkan di sosial media. Kalau di sosial media kita lihat pertarungan dua calon ini kan cukup ramai, cukup menarik, baik itu buzzer-buzzernya ataupun akun sosial medianya. Tapi yang diprediksi kemudian di debat akan memuncak begitu, panas, kemudian akan ramai. Ternyata hambar kalau menurut saya dan tawar. Bahkan terkesan seperti ngobrol antara adik dan kakak. Kemudian banyak sekali bersepakat di hal-hal fundamental. Bukankah itu ada yang bilang, wah ini salah satu bentuk kedewasaan mungkin? Kalau bentuk kedewasaan itu kan hanya pembelaan saja ya, membenarkan sesuatu yang dirasa tidak penting. Tapi penting bagi KPU memastikan bahwa calon-calon tadi bisa digali lebih dalam program-program dan visi misinya. Saya kira-kira begitu kalau terkait konsep ataupun model debat yang Apa yang kemudian menjadi persoalan dengan format yang lalu itu? Format yang kemarin itu, harapan saya, bayangan saya yang paling bagus itu adalah penulis itu langsung bisa berkomunikasi. Kita interaksi tahu langsung. Interaksi begitu. Kita tahu bahwa penulisnya kan bukan orang sembarangan itu. Ya kan? Jadi bisa langsung digali itu, diperdalam, dipertajam. Itu yang lebih komprehensif. Jadi bukan hanya moderator, semacam apa istilahnya sih, hanya membacakan pertanyaan saja, kemudian diundi lah, kan ngambil random itu. Tidak semua tema bisa diulas. Kalau menurut saya jika 3 kali debat kurang, kalau perlu buat 10. Artinya tidak menurut Anda itu tidak sampai kepada esensinya. Tidak sampai pada esensi, kemudian formalitas semacam apa sih? Yang penting ada gitu. Tapi gesahnya itu tidak terasa. Sepertinya saya tidak tahu apakah ada hasil survei ataupun berapa yang menyaksikan hasil debat kemarin itu. Kalau ada itu harusnya terkonfirmasi itu. Kalau yang menyaksikan. Iya, yang menyaksikan. Kalau ada data itu akan menarik kalau kita lebih jauh analisis. Baik, nah kita mungkin sedikit tinggalkan format dulu nih, Bung Dinda. Bicara tema. Temanya sejauh mana kemudian tema itu relevan dengan isu-isu utama di Jambi hari ini? Tema debat pertama ini saya kira sengaja ditaruh untuk calon gubernur karena ini tema sangat penting. Di situ ada persoalan ekonomi, pertumbuhan, pembangunan dan lain sebagainya. Namun
waktunya terlalu sedikit. Sehingga saya lihat calon tadi kesulitan untuk menyampaikan keseluruhan rencana ataupun target-target yang ingin dicapai. Justru terkesan normatif. Jika saya perhatikan di menit-menit awal itu kedua calon tadi menyampaikan banyak sekali program. Itu seakan-akan semuanya bisa secara rasional dilaksanakan. Padahal kita tahu misalnya kalau diadu dengan data APBD Provinsi Jambi itu semuanya sepertinya agak sulit untuk dicapai. Sejauh mana logis tidaknya program itu? Masuk akal atau tidak, make sense atau tidak. Jadi sehingga saya melihatnya itu hanya sebagai normatif saja. Kami akan visinya ini, programnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih dari 10 bahkan saya catat, ya kan? Saya kira masyarakat tidak penting ada berapa banyak. Kenapa tidak fokus saja ke beberapa program yang fundamental, kemudian itu dielaborasi secara lebih dalam. Jika perlu, yang tidak kita dengarkan adalah target-target kuantitas dari setiap target-target kuantitas itu misalnya pasangan calon nomor 1 menanyakan ke pasangan nomor 2. Kapan bisa swasembada, itu kan tidak dijawab tahunnya. Akan lebih bagus untuk memberikan informasi yang meyakinkan masyarakat. Harusnya tim penyusun visi misi itu kan sudah tahu kalau Bapak punya keinginan untuk swasembada akan realistis di tahun 2026 misalnya. Dengan catatan misal petani kita berdayakan, subsidi bagi petani, maka jadi ada suatu kajian kuantitatif yang konkret. Ukuran kuantitatif itu dalam bentuk target harus disampaikan. Tapi yang kita lihat kemarin kan semua normatif saja, judul-judul sampul-sampul saja, tapi isinya tidak dielaborasi lebih dalam. Kemudian terkait dengan indeks pembangunan manusia, ada banyak sekali yang tidak dibicarakan oleh kedua calon. Ketika berbicara soal pendidikan misalnya, hanya yang dikedepankan itu beasiswa. Tidak ada yang mengedepankan, menekankan, memposisikan diri sebagai pembela dari guru-guru kita. Nasib guru itu kemarin tidak dibicarakan, tidak diangkat. Soal pendidikan hanya yang kita dengar itu saya catat, itu hanya soal beasiswa saja yang ditambah. Beasiswa itu bagus, tapi kesejahteraan guru juga harus ditingkatkan. Artinya belum komprehensif seperti itu. Kemudian ada banyak juga soal daya beli misalnya. Soal daya beli yang tidak kita dengar itu adalah komitmen dari masing-masing calon. Jika terpilih, misalnya saya berkomitmen setiap tahun akan menyesuaikan upah minimum provinsi dan harus di atas kenaikan harga kebutuhan. Hal-hal yang fundamental seperti itu kemarin satu pun tidak ada dibunyikan. Begitu juga bahkan kesehatan nggak dibicarakan sama sekali. Kesehatan. Padahal itu si calon ngomong soal indeks pembangunan manusia. Atau jangan-jangan ini salah satu trik juga. Nanti mungkin gongnya nanti di putaran terakhir debat mungkin seperti itu. Atau memang secara politik menguntungkan? Kalaupun iya gitu, secara politik menguntungkan nggak dengan pola yang begitu? Secara politik mungkin mereka ingin bermain aman, tidak menjanjikan sesuatu hal yang dirasa sulit untuk diraih. Makanya normatif-normatif saja. Tapi dalam konteks ini kan masyarakat harus diberikan informasi yang jelas sekali. Kira-kira begitu. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan pasca debat kandidat calon gubernur Provinsi Jambi tahun 2024 dan kita masih bersama Bung Dinda akan mengulas dan mengupas hal tersebut. Bung Dinda, tentu bicara tentang debat ya kalau kita bicara kalau kita bicara frasa debat tentu ada suatu pertarungan gagasan gitu. Visi saling serang visi misi begitu dan tentu. Nah, kita sebelum bicara itu, sejauh mana kemudian Anda melihat para calon ini sudah efektif belum untuk menyampaikan visi misinya di acara tersebut? Kalau dalam form debat
itu saya yakin tidak efektif. Karena tadi memang hasil debat yang ditayangkan itu bisa tidak signifikan. Maka tadi saya berkesimpulan itu hanya formalitas saja. Tapi kalau dalam terkait konteks, saya kira masih permukaan saja yang dibahas. Dan banyak sekali hal-hal fundamental terkait dengan pembangunan daerah di daerah itu tidak disampaikan. Kemudian kalau kita lihat ada 3 kali rangkaian debat, masih kurang cukup. Harusnya KPU provinsi itu bisa merumuskan sebuah format debat yang betul-betul melibatkan semua lapisan unsur masyarakat. Kalau kita lihat yang hadir kemarin kan hanya pasangan, tim sukses dari pasangan calon. Yang saya bayangkan itu akademisinya harusnya diundang, kemudian dari tenaga kesehatan diundang, dari guru diundang, dari petani diundang. Unsur-unsur seperti itu harusnya dihadirkan juga. Representasi kalangan masyarakat gitu. Kelompok-kelompok masyarakat. Saya tidak tahu apakah KPU ini memang bekerja berdasarkan peraturan saja atau ada ruang-ruang bagi KPU itu untuk berinovasi terkait dengan formatur debat tadi. Jika ada ruang-ruang untuk berinovasi, saya kira untuk menarik perhatian masyarakat, harusnya itu diambil kesempatan itu, sehingga debatnya lebih menarik, tidak hambar seperti yang kemarin. Mudah-mudahan nanti kita lihat debat calon wakil, mudah-mudahan ada perbaikan, ada drive yang lebih dalam terkait dengan program ataupun visi misi. Nah, kita sedikit kembali ke belakang, Bung Dinda. Kita bicara ini kan debat ini kan hanya salah satu dari metode kampanye. Nah, kalau dari sekian banyak itu kan ada rapat umum, ya, pertemuan terbatas dan sebagainya, termasuk dalam ini debat gitu, debat visi misi. Di antara sekian banyak metode kampanye itu sebenarnya yang paling efektif yang mana? Yang paling efektif itu berjabat tangan. Jadi turun ke lapangan, salamin satu-satu. Itu yang paling berpengaruh. Itu paling efektif. Seperti partai-partai lawas yang konstituennya itu militan, seperti PDI misalnya, itu memang menjadi mesin utama mereka dalam meningkatkan suara. Bertemu, turun ke masyarakat, acara dan lain sebagainya. Bahkan di hasil-hasil survei, memang metode itu yang paling berkesan bagi masyarakat. Ketemu secara fisik. Dan yang paling rendah itu adalah model-model debat seperti ini. Bahkan masih kalah dia dengan baliho misalnya. Debat ini? Iya. Pengaruhnya terhadap keterpilihan. Kemudian sosial media bahkan. Sosial media kalau di Jambi itu dikuasai oleh Facebook, TikTok, kemudian baru Instagram dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya tidak terlalu pengaruh signifikan dong? Tidak terlalu berpengaruh signifikan. Atau memang karena memang kita bicara desain debatnya, atau karena memang sudah lumrah memang kalau dalam tahapan debat ini bagaimanapun konsepnya juga tidak akan berpengaruh signifikan gitu. Iya, bahkan di sosial media pun tidak di live kan. Debatnya tidak di live kan. Hanya di YouTube, kemudian di TV lokal kan. Di sosial media saya tracking itu enggak ada yang harusnya ya kan, semua platform harusnya ditayangkan itu. Jadi kalau kita lihat memang seakan-akan debat kemarin itu ya formalitas lah. Bahkan lebih magic kalau si calon itu turun. Saya kira calon-calon gubernur itu tahu, ini tidak ngaruh ini. Kita tampil seadanya aja. Besok kan kita turun lagi ke lapangan, turun lagi ke dapil gitu. Nah disitulah tempat kita harus all out. Lalu bagaimana sebenarnya esensinya sehingga debat ini ya, kalau kita berbicara bagaimana kemudian debat ini bisa memberikan pengaruh elektoral yang tinggi? Harusnya dibuat kajian, KPU buat kajian harusnya. Kalau KPU tidak sanggup buat kajian, libatkan stakeholder lain. Misalnya Perludem atau Lingkar Madani, libatkan juga perguruan tinggi. Kita evaluasi debat-debat ini, apakah efektif atau tidak. Efisien jelas tidak efisien itu. Siapa yang bisa mengatakan bahwa itu efisien? Tidak efisien. Biayanya nyewa hotel, nyewa host, lain sebagainya. Tapi kalau tidak berpengaruh terhadap keterbukaan informasi bagi masyarakat, harusnya dievaluasi, buat kajian. Ini signifikan atau tidak? Kalau tidak signifikan, harusnya KPU
tentunya dari KPU pusat ya, mencari jalan lain agar format seperti ini bisa dirubah dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Baik. Nah, kita masuk lagi ke kontennya lagi nih. Ya. Kalau ya temanya saya pikir lumayan luas, tapi kalau bicara isu mendasar hari ini kan setidaknya ada 3 hal itulah. Saya tidak hanya bicara di Provinsi Jambi saja, hampir di semua tempat setidaknya 3 isu ini lumayan luar biasanya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur gitu. Nah, terhadap 3 isu ini, sudah konkret yang ditawarkan para kandidat kita? Tidak konkret, ngambang. Kalau ngomong soal pendidikan, pendapatan atau daya beli, kemudian kesehatan. Ya. Yang konkret itu apa dari pendapatan misalnya? Tadi saya katakan, harusnya si calon itu membuat sebuah statement, saya akan pastikan setiap tahun akan ada peningkatan upah minimum provinsi. Dan kami misalnya upayakan selalu di atas kenaikan harga. Karena harga itu kan akan terus naik kan, itu adalah sebuah keniscayaan. Pemerintah provinsi kan memiliki kewenangan untuk menetapkan upah minimum provinsi itu. Itu kan harus dikejar. Ya kan, ada berapa banyak pekerja, buruh dan lain sebagainya, itu sangat deg-degan mereka setiap tahun itu. Kira-kira nanti tahun depan UMP naik atau enggak ya? Soalnya harga beras sudah naik, telur naik, minyak naik segala macam. Nah, harus itu dikasih penekanan, itu yang konkret. Kemudian di pendidikan, pendidikan yang dia bicarakan hanya beasiswa. Kuantitas beasiswanya pun tidak, tapi jenis-jenis beasiswanya disampaikan. Baik calon nomor urut 1 ataupun calon nomor urut 2. Tapi tidak ada yang menyinggung soal keberpihakan terhadap guru, status guru honorer, jaminan hari tua, kemudian kesejahteraan, penghasilan dan lain sebagainya. Nah, itu kan harus disampaikan juga. Bahkan kesehatan sama sekali tidak ada. Tentang misalnya BPJS, yang saya bayangkan tuh misalnya dokter ke rumah gitu. Di daerah-daerah lain kan sudah ada itu, dokter ke rumah, jadi bukan masyarakat lagi ke fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu, terobosan-terobosan seperti itu yang kita dengar. Dan belum muncul di debat pertama. Dan yang lebih tidak masuk akal lagi ataupun tidak menarik lagi bagi saya, tidak ada yang menyinggung soal lingkungan, padahal mereka ngomong hilirisasi, ada juga ngomong soal sumber daya alam, mungkin maksudnya adalah eksploitasi batu bara dan lain sebagainya, tapi tidak ada yang mengaitkan penting juga eksploitasi ataupun hilirisasi ini memperhatikan kondisi lingkungan. Yang saya bayangkan itu, ada enggak yang berani membuat statementnya itu misalnya menentang hegemoni pemerintah pusat. Karena kita tahu bahwa urusan sumber daya alam itu kan pusat kan. Minimal ada statement, kami juga akan memastikan bahwa pusat itu mengikuti kaidah-kaidah tentang kelestarian alam di Jambi. Jangan sampai hanya berorientasi pada produksi baik itu batu bara dan lain sebagainya. Atau bahkan mungkin ada yang berani ngomong, saya juga tidak akan takut misalnya jika harus berargumentasi dengan Kementerian SDM bahwa enough is enough misalnya. Ini sudah bikin rusak gini. Saya akan berani misalnya, itu kan luar biasa. Ini kan semuanya kita akan misalnya pas calon nomor 2 kita akan sejalan dengan program Presiden Prabowo misalnya. Memang benar, tapi dalam satu titik kan ada ukuran-ukuran yang hanya orang Jambi yang tahu, yang hanya ada kekhasan yang khasnya, kemudian ada yang alam Jambi aja yang merasakan. Nah, itu kan harus diargumentasikan ke pusat. Jadi jangan kalau pusat bilang A kita A. Minimal kalau pusat bilang A, ternyata alam kita atau lingkungan kita tidak bisa terdampak begitu. Ya kita harus bilang, oh tidak bisa Pak Bos misalnya. B lah ini tidak bisa, harus berani. Jadi ada belum melihat ada akselerasi? Oh tidak ada akselerasi itu. Padahal itu penting. Penekanan, kemudian memperlihatkan, menyampaikan bahwa kami akan memposisikan diri di masyarakat. Siapapun lawannya, menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Keberpihakan kepada masyarakat itu, tidak siap bos saja. Nah itu penting sekali karena ini soal lingkungan kan. Ada juga bagi generasi selanjutnya terhadap sumber daya alam yang ada di Provinsi Jambi. Kalau bicara gaya komunikasi, kedua calon kita,
Gaya komunikasinya, gaya komunikasi Apa yang menjadi catatan Anda, Bung Ninda? gaya komunikasinya saya kira juga tidak terlalu menarik, kayak rekan sejawat saja ngobrol. Harusnya seperti apa sih? Harusnya Karena kerap kali dia dibenturkan dengan ini, Bung Ninda. Ini kerap kali dibenturkan misalnya, oh ini sudah bentuk kedewasaan gitu ya, kesantunan komunikasi politik begitu. Apakah memang representasi kesantunan komunikasi politik dan kedewasaan persaingan politik itu memang dibangun dengan cara seperti itu? dalam ukuran-ukuran moral itu bisa saya terima. Misalnya kalau kita, ini kan lumayan berkembang pasca Pilpres ya, kalau kita melihat gaya komunikasi yang bisa kita katakan ya persaingan yang bersahabat, sejuk begitu ya. Nah, apakah memang begitu sebenarnya pola komunikasi politik yang baik itu? Kalau ditanya pendapat saya, kalau dalam ukuran-ukuran ataupun indikator moral itu bagus. Oke. Tapi ini kan debat. Politik itu kan soal menang kalah. Ya. Jika memang itu harus kita amini, debatnya ganti sama diskusi. Jangan debat. Jangan debat, diskusi calon, Diskusi gubernur. publik begitu ya. Nah, atau diskusi publik. Sudah misalnya di TVRI saja, tidak perlu kita ngeluarkan anggaran misalnya KPU itu. Tapi kalau debat itu secara hakikat, esensi, itu kan kita harus menjatuhkan argumen lawan. Jangan sampai ini kan kedewasaan, janganlah menjatuhkan argumen lawan. Loh, judulnya debat. Bukalah kamus itu, apa yang dimaksud dengan debat. Debat itu kan kita ingin menang argumentasi kita. Argumentasi kita ingin menang itu ya harus merendahkan argumentasi lawan kan gitu. Ya, tentu dengan cara-cara. Ya, tentu dengan cara-cara. Misalnya aspek-aspek kepatutan, kesopanan kan begitu. Bisa mungkin misalnya menjatuhkan itu dalam konteks misalnya substansi, misalnya terkait dengan target. Apakah target itu rasional? Kita pernah dengar debat yang paling membuat kita bergairah itu adalah debat Pilgub DKI 2017 antara Anies Baswedan dan Ahok. Itu kan debatnya panas, tapi substansi penting yang mereka argumentasikan. Apa mungkin rumah layak huni? Sekian-sekian uangnya dari mana? Nah, itu kan menarik. Nah, tentu itu semua kan harus didukung dengan data, ya, data dan fakta. Sejauh mana kemudian data dan fakta itu juga muncul di debat lalu? Catatan Anda? Hanya kulit-kulit saja ya. Hanya kulit-kulit saja. Tidak ada yang menyampaikan misalnya berapa sebenarnya APBD Provinsi Jambi, kan hanya 5 triliun lebih. Kemudian data tentang hanya 4 yang saya catat itu. IPM, Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia. Kemudian apa lagi? Pengangguran, kemiskinan. 3 itu kalau tidak salah. Memang ada data itu. Cuman tidak tidak diperdebatkan lebih jauh. Misalnya target, misalnya bahwa indeks pembangunan manusia di Jambi ini berada di bagian bawah Pulau Sumatera. Targetnya gimana misalnya? Saya 3 tahun kita akan di middle. Atau saya di akhir kita akan mulai masuk 4 atau 3 besar. Nah, kalau kayak gitu kan enak. Jadi masyarakat tinggal catat saja, akademisi tinggal catat saja. Atau justru yang dikhawatirkan itu bisa yang Anda bilang itu. tadi, itu justru persoalannya. Bisa jadi mereka mengkhawatirkan itu, tapi kalau ingin menjadi pemimpin, target-target itu kan harus dirumuskan. Mereka kan pasti punya tim itu di belakang. Tim itu bukan hanya menjadi pembisik hal-hal yang umum saja, tapi dalam rangka mencapainya mereka harus buat forecasting juga, harus buat analisa visibility study misalnya. Kalau program ini, kebijakan ini realistisnya seperti ini, tapi kita hanya punya sumber daya keuangan sekian, gimana caranya? Dan itu kan harus dikaji dengan matang. Iya, harus dikaji lebih matang. Yang ngaji kan tentu ada tim berserta si calon. Cuma nanti yang disajikan tentu yang penting-penting saja. Misalnya dengan sumber daya alam kita sekian-sekian, maka kita akan bisa pertumbuhan ekonomi kita sekian. Kan lebih bagusnya begitu. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan berikut.
Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan evaluasi pasca debat kandidat Gubernur Jambi. Baik, kita langsung sapa penelpon kita, Bung Dinda. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Pak Yudi? Selamat sore juga Bung Doni. Apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah Bung Doni. Baik, silakan Pak Yudi. Mantap, mantap. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih. Ya, saya sapa dulu ada Bung Dinda. Ya, yang rajin ya hadir di TVRI untuk terus mensikapi apa-apa yang terjadi, khususnya debat-debat publik yang sudah berlangsung kemarin ya terhadap dua pasangan gubernur kita. Jadi memang apa yang kita lihat, saya rasakan, terdengar bersama debat tersebut, Bung Dinda sudah memang mewakili, tidak merekayasa. Saya juga memperhatikan, sangat sependapat. Alasannya ya, debat tersebut sangat hambar, seperti sayur tidak bergaram. Ya, berada di zona nyaman, bicara tidak tajam atau penekanannya sangat dangkal, tidak berbobot menurut saya, kurang menyentuh substansinya, ya kulit. Tapi apa boleh buat, tidak ada pilihan. Peraturan sudah menetapkan bahwa dia adalah calon gubernur. Itu pilihan kita. Ya, itulah yang harus kita pilih. Ya, masyarakat harus cerdas. Jangan golput, harus memilih. Karena dia sudah dinyatakan dalam aturan. Itu saran saya harus memilih. Karena tidak ada pilihan. Nah, seperti yang Bung Dinda katakan itu, kalau saya hanya cukup 2 isu saja. Seperti kita anggap gajah depan mata lah. Kalau tunggu di sana nantilah dulu. Ya kan? Di depan mata ini ya bawa persoalan ekonomi. Ya kan? Yang kita rasakan masyarakat itu berapa sebenarnya lapangan kerja yang sempit. Jadi gubernur itu mengatakan bahwa lapangan kerja ini pengangguran banyak. Sekian persen di Jambi. Cara saya mengatasinya begini. Karena ada penekanan. Lantas apa lagi? Memperluas lapangan kerja. Kenaikan harga barang, deflasi, bayangkan di depan mata. Sudah 6 bulan. Apa penekanan deflasi itu? Nggak ada. Jadi yang di depan mata itu diabaikan. Nah, lantas masalah ekonominya juga berkaitan dengan pemberantasan kemiskinan yang ekstrim. Turun kelasnya orang menengah, Bung Doni. Ya. Menengah ini, nanti kalau sudah ada tapera, ada pajak, wah bisa turun kelas, yakin saya. Nah, hal-hal seperti itu tidak antisipasi, yang tidak dipertajam. Nah, persoalan lingkungan tadi, masalah lingkungan yang disebut dengan hilirisasi terus dari dulu sampai sekarang, satu kucing bertanduk, ya kan? Ya. Kita punya hamparan luas sekali di depan mata ini, sawit. Apa kontribusinya B35 itu sudah muncul minyak. Sementara di Singapura sudah 7 turunan minyak-minyak itu, entah B berapa dia buat, sehingga sudah bisa hilirisasi itu dinikmati oleh masyarakat. Ya. Di negara yang seperempat Pulau Jawa, bayangkan kita luasan hamparan sawit itu, Bu Dinda, nggak ada penajaman itu. Nanti kalau saya jadi gubernur akan saya buat hilirisasi sawit ini, Pinang, akan saya buat industrinya kecil-kecilan dulu, sehingga akan meningkatkan nilai tambah itu yang dari program pusat itu banyak gitu. Pinang, karet, sawit. Karet itu coba Bung Dinda, saya minta waktu sedikit ya, masih lama nih. Coba kita beli karet gelang itu untuk mengikat untuk sehari-hari itu orang jualan itu, Bung Doni. Di 3 grosir saya teliti, di TAC, di Kasang, di pasar ya. Ya. Saya beli 1 kantong itu. Saya tanya, ini karet gelang ini untuk mikat ini dijual ini berapa? Sekian katanya. Ini di mana? Kami beli dari Bandung. Dia bilang, nah kok di Bandung? Loh kok di Jambi aja tidak ada hilirisasi pengelola karet itu. Sementara orang Bandung itu beri tai karet itu dari Jambi.
cucuk gigi gitu juga. Di mana? Dari Bandung. Hilirisasi yang sangat ringan saja di Jambi ini tidak mampu gubernurnya membuat, sehingga kosnya kan tinggi. Ya. Kata grosir tadi, kalau memang ada kasang pabrik tarik gelang, saya beli di sana sehingga memutus kosnya. Baik. Jadi itulah tadi saya bilang, kembali apa yang saya katakan, itulah kualitas pimpinan kita. Baik. Jadi arti teorinya pemimpin, nanti pada saat dia menang jadi pengusaha, bukan pengusaha. Baik. Baik, sepertinya terputus. Mungkin kita tanggapi langsung, Bung Linda. Justru salah satu juga bahkan hilirisasi tidak muncul. Anda juga membaca itu? Oh, iya. Itu ya kita bicara hilirisasi, tapi kalau versi Pak Yudi tadi coba isunya itu yang depan mata gitu. Ya. Artinya isu-isu yang konkret begitu bicara hilirisasi. Hilirisasi itu kan maksudnya untuk menambah nilai dari suatu potensi yang kita punya di Jambi. Jadi jangan hanya sampai barang itu mentah kemudian dijual. Ketika dia berubah misal dari barang mentah menjadi barang setengah jadi, katakanlah kita tidak sanggup menjadi barang jadi, barang setengah jadi, kan ada peningkatan nilai di situ. Nah, harusnya ada program-program ke sana. Seperti kita punya petani karet, kita punya petani sawit. Yang pertama itu mereka dipastikan status lahannya. Terlebih lagi ada konflik juga antara private sector ataupun perusahaan dengan masyarakat. Nah kemarin juga itu terkait dengan konflik itu tidak ada satupun calon yang memberikan penekanan. Kalau ada konflik antara masyarakat dengan perusahaan, saya berdiri di masyarakat. Apalagi kalau kita bicara beberapa waktu lalu bahkan DPRD Provinsi Jambi luar biasa berkaitan dengan konflik lahan kalau kita tidak salah. Ya kan keras mereka. Nah, tapi artinya mestinya menjadi salah satu prioritas yang menjadi dibahas juga. Dan masyarakat itu dan pemilih itu mereka itu harusnya mendengar, oh ternyata calon ini berdiri di posisi aku loh. Harusnya kan begitu. Jadi mereka tidak berdiri di belakang siapa misalnya gitu. Perusahaan-perusahaan kita kan tahu itu terafiliasi kemana-kemana gitu. Harusnya ada penekanan terkait dengan statement itu. Soalnya ini lahan kan, masyarakat itu sebenarnya tidak perlu luas-luas lahannya. Lahannya tidak diganggu saja, maka produksinya juga akan tinggi. Baru kita nanti ngomong soal hilirisasi dan lain sebagainya. Memang kemarin itu bahkan batu bara pun itu cuman sekali disebutkan. Saya mencatat itu cuma satu kali disebutkan secara implisit oleh calon nomor 2. Kalau setelah itu hanya menggunakan terminologi umum lah, hilirisasi, sumber daya alam dan lain sebagainya. Bahkan kita tahu ini kalau khusus batu bara, cadangan masih 100 tahun. 100 tahun itu kan tabungan yang luar biasa sekali nilainya. Betul. Nggak ada juga yang ngasih penekanan terhadap itu. Saya bayangkan penonton misalnya atau masyarakat di rumah, kita punya tabungan nih batu bara 100 tahun. Nah ini nilainya kan bisa untuk pembangunan nih. Nah, nanti saya akan pastikan lobi pemerintah pusat ini sebesar-besarnya manfaat untuk Jambi lah Pak Presiden misalnya atau Pak Menteri gitu. Sehingga nanti kerusakan yang terjadi akibat eksploitasi itu juga bisa di-cover misalnya dengan apa istilahnya tuh upaya-upaya konkret untuk menanggulangi dampak dari eksploitasi itu. Cuman kemarin itu sama sekali tidak ada. Nah kalau bicara infrastruktur sendiri, kalau dalam kacamata Anda di pembahasan lalu? Infrastruktur saya kira hanya 25% itu dibicarakan dalam 100% substansi debat. Dan tetap sama masih normatif saja. Mereka nggak sebutkan infrastruktur apa itu. Jalan bahkan mereka nggak sebutkan. Misalnya jalan di daerah ini masih jelek misalnya, nah itu akan kita kejar. Jalan di daerah ini harus diperbarui, itu akan kita kejar. Dan tentu dengan target-target dong. Ya tentu dengan target-target. Itulah gunanya tim itu. Makanya kita tanya juga misalnya tim-tim tadi itu komprehensif nggak sih kajiannya? Ya kan, kalau misalnya Bang Doni atau siapa kawan-kawan dosen pernah terlibat dalam tim perumus kebijakan, sampai ke sana harus dikejar data-data itu, angka-angka itu. Kalau kita bandingkan sama debat Pilgub DKI, itu angka-angka bunyi, target-target bunyi. Kemarin di Jambi tidak bunyi sama sekali. Nah kalau bicara PAD,
sendiri. Kan ujung-ujung itu semua ini, kita bicara pendidikan, kita bicara hilirisasi, kita bicara tentang infrastruktur. Ya ujung-ujung kan bicara bagaimana sebenarnya kan kuncinya juga paling penting nih kalau menurut saya ya. Kiat yang akan diambil, akan dilakukan oleh pemimpin itu berkaitan dengan peningkatan PAD. Ya. Nah, kalau arah ke sana, saya melakukan penelitian tentang salah satunya bahwa peningkatan APBD Provinsi Jambi dari 4 tahun ke belakang itu tidak signifikan. Padahal kita punya mesin besar yaitu batu bara. Tercatat hanya naiknya itu ringan-ringan saja. Sekarang kalau saya tidak salah 5 triliun lebih kan. Harusnya ada statement terkait mengejar dana bagi hasil itu. Kita tahu bahwa ada peran juga dari DPD, anggota DPD dari Provinsi Jambi. Kan urusan soal penyelenggaraan otonomi dan perimbangan dana keuangan pusat dan daerah. Nah itu harus ada apa istilahnya itu kiat-kiat khusus bagaimana cara DBH itu bisa maksimal. Jadi bukan hanya dieksploitasi saja, tapi pembagian juga harus besar. Kemudian terkait dengan PAD tadi itu nggak juga ada yang ngomong soal investor. Kita nggak bisa menyelesaikan permasalahan sendiri di daerah tanpa investor, karena keterbatasan itu kan keniscayaan. Karena semua nanti akan teramputasi oleh skala prioritas. 5 triliun itu nggak bisa buat apa-apa, Bang. Harus ada investor kan. Nah itu juga nggak dibicarakan kemarin. Misalnya terkait dengan contoh misalnya di Muaro Jambi itu hampir setiap tahun di musim kemarau ini air itu krisis terus itu. Padahal di sebelah sungai besar. Sungai itu nggak kering-kering kan gitu. Apakah mesinnya yang kurang kapasitasnya atau teknologinya kurang canggih? Kan investor bisa masuk ke situ. Nah persoalannya kan tidak ada upaya-upaya gitu. Memang ke dunia usaha ataupun ke dunia bisnis pemerintahnya juga harus jago. Nah, jadi terkait dengan soal-soal fundamental di masyarakat yang bisa dikolaborasikan dengan private sector itu juga harus dikejar. Karena kan zamannya sekarang sudah collaborative governance atau good governance. Jadi bukan hanya aku saja yang berbuat ini, tapi yang berbuat ini adalah aku, pemerintah, kemudian private sector dan civil society. Artinya sebenarnya juga harus dibahas secara komprehensif dong. Harus komprehensif. Dan nggak cukup dengan format debat seperti itu. Nah, kita sedikit keluar nih dari tema, tapi berbicara tentang pengaruh terhadap elektoral ya, bukan elektabilitas lagi nih, berbicara elektoral begitu ya. Nah kalau untuk segmen ini kan setiap debat ini kan mungkin ada segmen-segmen tertentu. Nah kalau untuk debat ini sebenarnya lebih disasar sebenarnya segmentasi pemilih yang mana sih, Bung Dinda? Karena beberapa waktu lalu kan kita juga sempat bertiga dialog dengan Bang Japar. Kalau tidak Bang Japar mengatakan bahwa pemilih kita ini kan masih pemilih dia belum substansial, parokial, belum partisipatif 100%. Kemudian yang mana sebenarnya yang sebenarnya artinya begini, boleh saja sebenarnya. Tadi Anda mengatakan bahwa secara pandangan Anda bahwa dia tidak memberikan dampak elektoral yang signifikan, ataukah karena sebenarnya bisa memberi dampak signifikan, hanya memang tidak di-create ataupun tidak diambil kesempatan itu dengan baik oleh si calon ini? Kalau format debat ini, itu yang menyaksikan analisa saya itu intelektual. Ya kayak kita. Kalau generasi muda? Generasi muda itu mereka asupannya dari sosial media. Kalau di Jambi masih mayoritas itu Facebook dan TikTok. Artinya bagaimana konten hasil dari debat itu kemudian di breakdown lagi menjadi konten. Nah itu tugas tim-tim medianya nanti itu. Itu harus dilakukan mestinya. Itu akan ditampilkan di platform-platform tadi. Kemudian kalau untuk ke lapangan itu biasa bagi tugas calon wakil dan calon gubernurnya. Jadi kalau untuk debat kemarin itu yang nonton kita aja. Ibaratnya yang orang dari intelektual, dari akademisi, kemudian dari pemerhati, hanya 5% atau 6%. Atau karena memang saya tidak mengatakan tema. Apakah memang karena bahasannya memang tidak membumi begitu? Saya kira bukan bahasannya tidak membumi, packagingnya, formatnya ini yang nggak menarik. Harusnya kan KPU itu punya inovasi lah. Memang ini bukan PR-nya KPU provinsi, ini KPU pusat harusnya. KPU pusat itu bukan hanya menyelenggarakan, harus memastikan juga pemilu ini memang pemain utama itu bukan
calon, bukan KPU, tapi masyarakat. Jadi orientasi berpikir itu digeser dulu nih. Pemilu ini bukan soal aku, misalnya KPU. Pemilu ini bukan soal calon gubernur, bukan soal calon bupati, wali kota, tapi soal masyarakat. Nah dari situ berangkatnya. Apa yang dibutuhkan masyarakat agar mereka tahu calon-calonnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mindsetnya itu digeser dulu. Nah ketika sudah tahu masyarakat itu harus seperti apa asupannya, baru di-create. Apakah debat kah, ataukah roadshow kah, atau debat itu gantilah, roadshow calon gubernur misalnya. Di Provinsi Jambi misalnya roadshow-nya di mana gitu, KPU-nya ada, apanya ada, misalnya di pasar, ya kan? Temanya terkait dengan pangan. Kemudian kesehatan, di mana roadshow-nya di lapangan mana misalnya. Soal agama, roadshow-nya di mana. Jadi lebih atraktif, lebih menarik. Jadi menurut Anda ini perlu dievaluasi ke depan Harus berkaitan dengan dievaluasi. salah satu komponen kampanye dengan debat ini. Saya bayangkan misalnya seluruh universitas yang ada di Indonesia bersepakat buat kajian, apakah efektif enggak format debat KPU ini, hasil kita serahkan ke KPU atau ke komisi di DPR RI. Udahlah yang kayak gini udah nggak laku lagi. Ini hasil kajian kami. Ngapain kita buang-buang energi sumber daya di sini? Ganti. Coba roadshow saja. Bawalah keliling itu. Itu kan lebih menarik. Itu yang disebut dengan perubahan. Kalau ini masih dilakukan 2029 kayaknya nggak seru. Ya kan? Bahkan kalau di Amerika itu saking serunya debat itu masyarakat yang bayar. Jadi kita enggak kan? Yang nonton hanya orang-orang sekitar, masyarakat enggak boleh. Gini Bung Dinda, sebelum ke pertanyaan puncak nih, saya menyiapkan sebuah pertanyaan puncak sebenarnya. Tapi kalau kita lihat Pilpres ya, bisa kita katakan format debatnya sama aja sih sebenarnya. Sama formatnya, tapi lumayan memberikan apa ya? Saya tidak mengkaji mengenai dampak elektoral ya. Tapi lumayan membuat masyarakat terfokuskan dengan pembahasan debat itu. Ya. Dinda. Apa sebenarnya? Karena si masing-masing calon itu punya bekal yang cukup terkait dengan pemahaman terhadap visi misi, rencana kerja, program dan sebagainya, disupport oleh data. Ya. Terlebih lagi, padahal kemarin itu semuanya sama-sama start dari nol kan? Padahal di Pilgub Jambi ini ada satu incumbent ini, sama sekali tidak ada di apa istilahnya itu, diuji kebijakannya. Kalau kemarin itu seru karena masing-masing pasangan calon itu asupan pengetahuannya cukup, pemahamannya terhadap substansi dalam. Jadi keberadaan pelaku debatnya juga mempengaruhi. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita telah masuk di penghujung acara kita hari ini. Apa yang ingin Anda sampaikan, Bung Dinda? Mungkin bisa masukkan, Bung Dinda? Ya, di kesempatan closing statement ini kita bisa, mungkin kita hanya bisa berharap nanti di debat Cawagup mungkin lebih menarik. Sarannya, coba data-data ataupun target-target itu disampaikan aja, nggak usah takut. Misalnya penurunan angka kemiskinan, ini misalnya debat selanjutnya kan temanya berbeda ya. Itu disebutkan saja dalam waktu sekian kami akan sekian. Bahkan nggak ada yang bilang. Artinya ada target-target konkret. Target-target konkret atau program 100 hari kerja. Itu kan biasanya umum. Kemudian kalau bisa waktunya itu diperpanjang. Kemarinnya sangat sebentar sekali. Nggak kerasa udah habis. Tapi saya menilai nanti Cawagup ini akan seru ini. Soal portofolio masing-masing kan, yang satu kan Ustadz kita tahu, yang satu lagi kan ini militer. Sepertinya mudah-mudahan akan seru dan bisa menampilkan lebih banyak informasi untuk masyarakat dan menampilkan target-target yang direncanakan akan dicapai sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan informasi yang lebih kaya. Untung-untung atau syukur-syukur bisa yang swing voters tadi bisa diambil. Debat ini kan debat ini salah satunya kan untuk mengambil ada swing voter ini yang belum tentu kemana arahnya, itulah target mereka. Baik. Terima kasih Bung Dinda.
Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan evaluasi pasca debat calon gubernur Jambi 2024, dan tentu harapan kita untuk next selanjutnya semoga akan lebih seru lagi dan akan lebih mengenal lagi, dan semoga tujuan dari debat ini juga dapat tercapai hendaknya. Dan akhir kata, saya Doni Isra undur diri, dan tentunya mudah-mudahan kita berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.